atherosclerosis, kardioembolik, kelainan irama jantung, atau kriptogenik. Ya, kriptogenik ini diyakini ada penyebabnya, tapi kalau dicari tidak ketemu. Salah satunya misalnya adalah carotid web. Carotid web ini adalah adanya septum pada karotis, bukan prostaterosclerotik, tapi merupakan sumber emboli. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah otak itu, pembuluh darah otak itu dia berjalan di mana dia di subarachnoid space, yaitu di atasnya pia mater, dan di bawahnya arachnoid mater. Dia berada di arachnoid space. Ya, arachnoid space ini yang tempat berjalannya pembuluh darah. Kita lihat di sini. Nah, kalau terjadi perdarahan akibat aneurisma, maka akan terjadi subarachnoid hemorrhage. Tapi kalau perdarahannya itu ada di parenkim, kita sebut sebagai intracerebral hemorrhage. Infak bisa terjadi di pembuluh darah utama, GE, anterior cerebral, vertebral artery, dan juga pembuluh darah yang sudah masuk ke peta ini yang kita sebut sebagai perforator, itu yang kita sebut sebagai lacunar stroke. Membaca sangat hanya diminta untuk melihat tiga bagian ini. Kalau isodens berarti otak, kalau hyperdens berarti ya, kalau baca ke udara. Kita lihat ini adalah indikasi pada sulcus. Ini adalah cairan ventricle. Sulcus terus karena sulcus hypotensi. Maka yang disebut adalah hanya gambar hypotensi yang berdarah adalah hanya hypotensi atau pada area sulcus. Ini contohnya. Seharusnya sulcus ini itu sebenarnya adalah hypotensi, tapi di sini ada gambaran ini adalah perdarahan, ya. Ini perdarahan, nah ini luar dan ini hipertensi. Jadi ini gambaran intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhage juga macam. Kalau di sini yang seperti ini. Kalau ini tidak kita lakukan, tidak kita terjadi reperfusi, maka dalam lihat adanya gambaran hypotensi, dia harusnya isodens, one infarct atau large blood vessel function. Kita lihat di sini sirkulasi jadi orang tidak pernah kita juga ini bisa terjadi internal carotid artery yang suprachiasmatic, anterior artery, middle artery, mana lagi the occlusion, DICA bifurcation. Oke, M2 namanya, cabang dari MD sebagai M. Ini kan mana ini puluhan itu tidak terjadi sebenarnya, walaupun stroke adalah adanya defisit yang terjadinya mendadak, tapi sebenarnya tidak proses sebelumnya. Stroke yang terjadi akibat dari proses terjadinya, maka ada kemudian yang non violent adrenal fibrillation, obesity, activity, yang potential di sini harus pasien faktor yang paling penting, nah itu yang harus terapi supaya tidak terjadi stroke ulang, ya, kita sebut prevention.
ini adalah gejala-gejala motorik semua. Padahal stroke hanya tapi gejala jadi itu adalah yang paling sering membawa mata kabur, memori, kadang bukan itu datang ke UGD segera. Tapi gangguan ini sering membawa pasien ke rumah sakit karena itu hanya awal sering dilafasi. Oke, sebagai piramidal memang saraf sehingga sebagai teluk melihat mulai dari ke bawah kemudian ke subkortikal sampai ke batang otak. Jadi saking panjangnya setiap tempat ini bisa terjadi stroke karena itu gejala umum ditemukan pada gangguan. Ini salah satu contoh laki-laki 8 tahun. Di sini ada perubahan, ada area hipertensi. 40 tahun ini berada 4 tahun bukan dia tidak memiliki penyakit. Kita lihat ini ATM-nya. Ini ke kita harus melakukan kompresi ambil sebagai dari hasilnya baik. Nah ini kita ini cara kita ini ekstremitas atas ini ekstremitas bawah ketinggian sebelah kiri. Gangguan juga bisa terjadi pada sensor, itu bisa terjadi pada sensor hiperestesi, kesemutan pada wajah, ya. Diagnosis dan tata laksana. Diagnosisnya kembalikan pada definisi, ya. Kemudian pertimbangkan diagnosis banding. Definisinya tadi sudah saya sampaikan. Diagnosis bandingnya bisa apa? Hipoglikemi atau hiperglikemi, kita sebut sebagai stroke mimics, ya. Bisa juga karena misalnya ada tumor otak, bisa karena infeksi, bisa karena abses cerebri, ya, dan bisa karena trauma misalnya SDH, EDH, ya. Jadi diagnosis banding itu harus kita sampaikan. Tata laksananya bisa hiperakut. Hiperakut itu ada open the clot, ya. Kalau itu stroke infarct, ya buka pembuluh darahnya. Itu satu-satunya cara. Dengan apa? Dengan lighting, dengan chemical, atau dengan mechanical, thrombectomy atau thrombolysis. Pada fase akut kita memanage potensial komplikasi, ya. Komplikasi kemungkinan rawat pada fase akut ini hiper atau hiponatremi, bisa terjadi hiper atau hipokalemi. Bisa diinfeksi saluran kencing, harus kita manage setelah fase hyper. Setelah after acute phase adalah secondary prevention dan rehabilitation. Jadi ini adalah tangga penanganan pasien stroke tidak mudah. Kita harus sistem yang baik untuk penanganan pasien stroke ini, karena dari tahap ke tahap dia akan memiliki hambatan sendiri. Misalnya di IGD CT scan-nya penuh, ya, maka ada acute stroke namanya. Begitu ada pasien stroke yang kurang dari 4,5 jam, maka CT scan harus dikosongkan. Kemudian ada IV thrombolysis, kemudian thrombectomy di cancel, ya. Kita harus berkejaran dengan waktu, ya, karena time is brain. Dalam waktu semenit ada 2 juta sel neuron yang mati. Dan kalau rekanalisasi ada penuaan sel otak. Pasien masuk umur 30, 1 jam tidak kita tolong, maka otaknya akan menua lebih cepat, jadi 33,6 jam dalam waktu 1 jam.
Oke, ini contoh mengapa kita harus punya tim yang solid, tim yang baik, pemahaman yang sama untuk penanganan hiperakut stroke, sehingga waktunya bisa kita potong dan trombolitik bisa kita berikan lebih cepat, dan time is brain bisa kita atasi kerusakan sel otak. Ini contoh. Ini bagaimana kita bekerja bersama-sama.